Kitab Hizkia pasal 10. Mari kita baca pasal 10. Apa arti malaikat yang menyebar arang di kota? Aku melihat kubah di atas kepala malaikat yang berjalan di jalan pedang. Terlihat seperti tahta dari batu nilam. Penguasa yang maha tinggi berkata kepada orang yang mengenakan pakaian linen itu, "Pergilah ke antara roda-roda di bawah kerup-kerup. Ambillah arang dari antara kerup-kerup itu dengan tanganmu. Lalu sebarkan di atas kota." Orang itu masuk di hadapanku. Ketika orang itu masuk, kerup berdiri di sebelah kanan bait suci. Awan memenuhi bagian dalam. Kemuliaan Tuhan naik dari atas kerup ke ambang pintu bait suci. Bait suci dipenuhi oleh awan. Halaman juga dipenuhi dengan cahaya dari kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerup dapat didengar sampai halaman luar. Seperti suara Tuhan yang Maha Kuasa berbicara. Ia memerintahkan orang yang mengenakan pakaian linen itu. Ambillah dari antara roda-roda, yaitu dari antara dua kerup. Orang itu masuk dan berdiri di samping salah satu roda. Seorang kerup mengulurkan tangan dari antara kerup-kerup, mengambil sedikit api dari api di antara mereka, dan memberikan kepada orang yang mengenakan pakaian linen itu. Orang itu membawa api itu keluar, di bawah sayap kerup. Aku melihat bentuk tangan manusia. Ini adalah perintah Tuhan. Orang yang mengenakan pakaian linen itu harus mengambil api dari antara kerup, lalu menyebarkannya di atas kota Yerusalem. Apa maksudnya? Ini berarti Tuhan sudah menentukan bahwa kota Yerusalem adalah negara penyembah berhala, bangsa yang mengkhianati Tuhan. Malaikat memerintahkan seorang yang mengenakan pakaian linen, yang dipakai Tuhan, mengambil arang dari antara kerup, lalu menyebarkannya ke dalam kota. Artinya, kota Yerusalem akan dibakar dengan api. Tuhan sudah menetapkannya. Termasuk bait suci akan dibakar dengan api. Karena itu Tuhan memutuskan membakar kota Yerusalem dengan api. Mari kita lihat bentuk 4 roda itu. Aku melihat 4 roda di sebelah kerup. Setiap kerup memiliki 1 roda di sampingnya. Bentuk roda seperti batu safir yang berkilau. Keempat roda itu berbentuk sama. Seperti roda rangkap roda. Roda bisa bergerak ke segala arah tanpa berputar, mengikuti arah kepala kerup. Mereka bergerak tanpa harus berbelok. Ketika bergerak, mereka tidak berbelok. Seluruh tubuh kerup, punggung tangan, sayap, dan roda semuanya penuh dengan mata. Keempat roda kerup sama persis. Mengenai roda-roda itu, aku mendengar disebut roda yang berputar. Bagian ini menceritakan bahwa Tuhan telah memutuskan menggunakan api membakar Yerusalem. Perkara ini sudah ditentukan, karena kota Yerusalem tidak lagi takut akan Tuhan. Lain halnya dengan melihat begitu banyak kerup ini. Keempat kerup ini, seluruh tubuh mereka dipenuhi tangan dan sayap. Dan roda-roda itu penuh mata. Artinya roh Tuhan memenuhi kerup-kerup itu dengan mata. Terlihat bahwa kerup yang sangat halus itu dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Mereka dapat memahami segala sesuatu. Dengan demikian kita tahu bahwa malaikat yang kuat dan perkasa, yang disebut Tuhan sebagai 4 kerup, adalah 4 angin surga. 4 angin surga ini menguasai seluruh alam semesta. Mereka bisa melihat setiap detail sekecil apapun di alam semesta. Kerup-kerup itu dapat melihat dan memahami semuanya. Demikianlah, orang jahat tidak akan lepas dari pengawasan malaikat penjaga ini. Kiranya kemuliaan milik Bapa dan Tuhan. Amin.